saya dengan inisiatif sendiri bahwa ingin membuat yang namanya forum diskusi. Tapi harus digarisbawahi bahwa media forum ini adalah bukan media untuk berdebat. Bahwa kita harus ngusung kubu A, kita harus ngusung kubu B, bukan. Tetapi ini adalah dalam rangka memberikan pemahaman, pengetahuan berdasarkan argumentasi kita masing-masing, berdasarkan dasar apa yang kita terima masing-masing melalui media kabar, media massa, kemudian YouTube, televisi, dan sebagainya. Kemudian masyarakat minimalnya adalah netizen, minimalnya adalah terjawab apa yang menjadi penasaran. Walaupun ini adalah sebuah diskusi. Untuk itu barangkali ini menjadi meriah kalau kita kemudian diskusi dengan banyak orang lalu kita tayangkan dalam sebuah konten YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman di sana? Bahwa kita dalam rangka mengawal kasus dan kejadian Subang, yaitu korban ibu dan anak di mobil Alphard. Saat ini bahkan kita semuanya masih penasaran, bagaimana kok bisa sih kasus ini sampai 100 lebih belum terjawab. Rasa penasaran itu semakin menjadi-jadi oleh kita semuanya. Bahwa misalkan di kasus lain kok bisa sih, misalkan di Karawang contohnya, bahwa kasus pembunuhan itu terungkap dalang dan pelakunya itu hanya membutuhkan 1 minggu saja terungkap dan selesai. Lalu kemudian Subang ini bagaimana? Ada yang mengatakan bertele-tele lah dan sebagainya, penegak hukumnya kemudian lambat lah dalam menanganinya dan sebagainya. Ini adalah sebuah tanggapan netizen. Bahkan netizen juga bukan hanya dari sisi penegakan hukum yang skeptis, yang merasa dilama-lamakan atau merasa kok bisa belum menemukan 2 alat bukti itu misalkan. Tetapi netizen juga beranggapan bahwa saksi kejadian, saksi umum, saksi kunci itu dikatakannya ada yang tidak konsisten lah, ada yang konsisten, ada yang muter-muter dan sebagainya, blunder dan sebagainya. Sebuah contoh misalkan, di awal kita tahu bahwa misalkan Danu itu pernah mengatakan dalam YouTube-nya Ki Anom bahwa tengah malam bangun beli nasi goreng dan sebagainya, tetapi nyatanya tidak. Ini menjadi keraguan kita bersama. Termasuk juga Yosef misalkan pernah mengatakan dalam channelnya Aiman channel itu ya, mengatakan bahwa di tempat itu, di TKP itu saya jam 7.15 misalkan. Tetapi kemudian pedagang serabi bilang dalam YouTube-nya Mbak Suci itu bilangnya jam 6 dan sebagainya. Ini menjadi keraguan kita bersama. Ini menjadi penasaran kita bersama. Yang disertakan adalah penanganan kasus yang lambat. Kenapa dan ada apa semua itu. Nah baik, rasa skeptis itu, rasa ragu, rasa penasaran, rasa ingin tahu yang sebenarnya kita ini adalah bukan hanya beropini saja. Beropini berdasarkan pribadi kita masing-masing. Tidak sebenarnya. Saya yakin teman-teman di sana ingin sebenarnya mengawal kasus ini. Ingin tahu yang sebenar-benarnya dan yang seadil-adilnya. Tidak mungkinlah teman-teman ini menginginkan bahwa bukan tersangka dijadikan tersangka. Yang sebenarnya tersangka lantas tidak dijadikan tersangka, kira-kira begitu. Maka kemudian penegakan hukum ini dilakukan dengan cara hati-hati. Namun masih ragu juga kita barangkali ya. Kenapa kemudian lambat sekali misalkan. Nah, akan kita kupas habis melalui forum diskusi ini dalam rangka kemudian dari awal kita bahas sampai akhir kita bahas. Dari saksi kita bahas, dari ranah yayasan kita bahas, dari TKP kita bahas, dari penegakan hukum kita bahas, semuanya kita bahas lengkap total. Maka saya dengan inisiatif sendiri bahwa ingin membuat yang namanya forum diskusi.
Karena saya lihat dari komentar-komentar ini kan luar biasa, dan itu menurut saya hebat sekali. Untuk itu kemudian saya akan membuat sebuah wadah forum ini adalah menyampaikan aspirasi pendapat. Ya, teman-teman semua termasuk saya ada. Nanti saya akan buat forum yang namanya Zoom. Kita online ya, tetapi kita diskusi di situ. Tapi harus digarisbawahi bahwa media forum ini adalah bukan media untuk berdebat. Bahwa kita harus ngusung kubu A, kita harus ngusung kubu B, bukan. Tetapi ini adalah dalam rangka memberikan pemahaman, pengetahuan berdasarkan argumentasi kita masing-masing, berdasarkan dasar apa yang kita terima masing-masing melalui media kabar, media massa, kemudian YouTube, televisi, dan sebagainya. Kemudian masyarakat minimalnya adalah, netizen minimalnya adalah terjawab apa yang menjadi penasaran. Walaupun ini adalah sebuah diskusi, minimalnya adalah memberikan pemahaman yang baik terhadap mereka. Terlebih adalah kita tetap menunggu hasil dari pemeriksaan dan penyidikan dari Polda. Kita tahu yang dulu kemudian kasus ini ditangani Polres, lantas kenapa kemudian sekarang ditangani Polda? Apakah ini karena lambat atau apa dan sebagainya lah kira-kira. Ini menjadi skeptisisme juga. Untuk itu, yuk, siapa yang berminat teman-teman di sana? Jadi yang biasanya saya baca itu sering kali komen dan itu luar biasa, komen bagus-bagus. DM saya, cantumkan nomor WA. Bagi yang punya YouTube, cantumkan nama YouTube-nya. Kita akan buat media atau forum berdiskusi. Lagi-lagi saya bilang, ini adalah forum diskusi, menyampaikan argumentasi dan pendapat, bukan berdebat, ya. Kritik boleh, tetapi kritik yang membangun, bukan kritik yang membinasakan, oke? Setuju? Kritik yang membangun boleh dalam sebuah argumentasi. Mudah-mudahan forum atau media ini menjadi apa? Bisa memberikan kontribusi dalam rangka mengawal masyarakat khususnya, bahwa masyarakat ini masih terlena, masyarakat ini kemudian masih terjebak ke dalam pemahaman media yang berkembang. Masyarakat ini masih terjebak pemahamannya misalkan dalam rangka kok penegakan hukum lama sekali. Nah itulah bahasa-bahasa terjebak, bahasa-bahasa penasaran, bahasa-bahasa kemudian akhirnya adalah menjadi dua kubu dan sebagainya. Ini adalah karena kurangnya pemahaman, akhirnya kita terjebak dalam pemahaman itu. Untuk itu barangkali ini menjadi meriah kalau kita kemudian diskusi dengan banyak orang lalu kita tayangkan dalam sebuah konten YouTube. Barangkali mereka akan merasa terjawab barangkali. Minimalnya adalah dari kita dulu dalam rangka mengawal itu. Maksimalnya apa adalah kita menunggu dari penegakan hukum ini. Kita tunggu dari hasil Polda yang sebenarnya siapa adalah pelaku dan dalangnya. Itu tetap tujuan akhirnya. Dalam rangka itu kita mengawal proses sampai akhirnya. Ya, sekali lagi saya bilang, ayo yang berminat DM IG saya di bawah ini dan cantumkan nomor WA. Bagi yang punya YouTube, cantumkan nama YouTube-nya masing-masing ya. Akan saya buat sebuah forum. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan juga ini bermanfaat buat kita netizen semuanya dan bisa dalam rangka mengawal kejadian Subang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.